Jumpa lagi dengan saya teman-teman di Avandi M Channel ya. Kali ini kita atau saya akan sedikit memberi presentasi ringan lah ya. Yakni memanfaatkan H2O atau manfaat H2O untuk budidaya melon, meningkatkan pertumbuhan dan mencegah penyakit. Sebenarnya teman-teman, H2O2 itu manfaatnya banyak ya. Bukan buat budidaya tanaman melon saja. Kalau di pertanian bisa untuk berbagai macam tanaman, teman-teman ya. H2O juga fungsinya juga bisa untuk medis ya. Bisa juga untuk cleaning ya, atau membersihkan membersihkan sesuatu yang sulit, misalkan di logam dan lain-lain ya, atau juga misalkan untuk di rumah tangga ya teman-teman ya, bisa juga digunakan ya, banyak. Tapi untuk kali ini pembahasan hanya dicakupkan ke masalah manfaat H2O untuk pertanian ya. Saya kecilkan lagi untuk budidaya melon ya. Ya bisa melon, bisa cabai, bisa mentimun, bisa terong ya, bisa tomat ya teman-teman. Kita mulai ya teman-teman ya. Jadi H2O2 ini disebut juga dengan nama hidrogen peroksida ya. Jadi kalau ada yang bilang hidrogen peroksida ya H2O2 ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini adalah senyawa ya, yang terdiri dari dua atom hidrogen. Jadi senyawa yang mempunyai dua atom hidrogen dan dua atom oksigen ya, H2O2. Nah, sifat-sifatnya atau sifat fisik dan kimianya, bentuk fisiknya ya, itu cairan bening teman-teman, seperti air bening aja ya. Seperti air mineral ya, tidak berwarna ya, bening. Jadi kalau kita salah-salah ya, itu hidrogen peroksida dalam botol aqua misalkan ya, ada yang minum ya bisa KO. Nah, nggak boleh tuh kalau naruh bahan kimia yang bening di dalam botol bekas mineral, air mineral ya. Kemudian sifatnya itu oksidator kuat ya teman-teman. Oksidator kuat itu mudah menangkap oksigen ya, oksidator kuat ya, dan bersifat korosif bila konsentrasinya tinggi. Korosif itu kalau kena besi itu bisa mengakibatkan korosi ya. Kalau kena kulit itu bisa berbahaya kulit kita ya teman-teman, bisa terbakar ya, sifat terbakar atau cedera ya, iritasi ya pada kulit. Kalau kena mata, waduh bahaya lagi teman-teman. Nah, kalau konsentrasinya tinggi. Kemudian stabilitasnya mudah terurai menjadi H2O atau air dan oksigen, gas oksigen ya teman-teman. Ketika terkena panas ya, atau cahaya ya, atau bila menggunakan katalis ya, cepat sekali terurai ya, menjadi H2O dan O2 ya teman-teman. Kemudian konsentrasinya, nah di industri biasanya mulai dari 3% ya, untuk rumah tangga, untuk medis ya, hingga sampai untuk industri itu bisa 50%, 90%, bahkan 90% ya untuk industri. Nah, ini beberapa contoh konsentrasi H2O yang dijual di pasar online ya teman-teman. Ada yang 3% ya, ini ya. Biasanya untuk medis ya. Bisa juga kita pakai untuk tanaman ya, bisa. Ada juga 6%, ada yang 30%, ada yang 50%. Nah, keamanannya gimana? Kalau konsentrasi 3-6 itu relatif aman. Aman tuh bagi kita ya, maksudnya bagi manusia ya. Kalau kena kulit nggak terlalu berbahaya, walaupun tetap harus berhati-hati ya kalau kena tangan. Tapi kalau yang 30% atau di atas 10% teman-teman, itu korosif teman-teman, jadi berbahaya teman-teman. Kalau kena kulit itu bisa terjadi
iritasi ya pada kulit mata, saluran pernapasan ya, harus menggunakan APD ya teman-teman. Apalagi 50%, apalagi lebih dari 50%. Saya pernah kena itu tangan saya ya, yang 50% atau yang 30% saya lupa, itu langsung putih-putih teman-teman. Perih sih karena kenanya di telapak tangan ya. Mungkin kalau kena di kulit ari atau kulit yang selain telapak tangan mungkin ada perihnya ya teman-teman, mungkin ya. Jadi putih-putih teman-teman, putih-putih. Kita kasih air aja, air lama-lama hilang ya teman-teman. Itu ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Nah kemudian hidrogen peroksida ini atau H2O2 ini ada yang dikenal dengan istilah food grade ya, food grade ya. Nah apa sih sebenarnya food grade dan apa bedanya? Jadi di sana itu, di luar sana itu ya, di tempat yang dijual di sana itu baik online maupun non online ya, itu H2O dijual dua jenis lah, ada yang food grade, ada yang industri. Nah bedanya apa teman-teman? Kalau food grade itu tingkat kemurniannya tinggi teman-teman. Jadi H2O2 food grade itu diproduksi dengan proses khusus untuk memastikan tidak ada bahan kimia berbahaya atau pengotor yang terkandung di dalamnya. Kalau industri mungkin ada dikasih di situ ada stabilizer, ada bahan tambahan yang tidak aman untuk dikonsumsi ya. Karena H2O2 untuk food grade ini biasanya dipakai juga misalkan untuk mencuci buah-buahan gitu ya, sayur-sayuran ya. Jadi kalau kita pakai sembarang aja H2O2 itu bisa beresiko terhadap kesehatan gitu maksudnya. Jadi, makanya food grade maksudnya aman untuk kalau termakan ya, food grade ya. Atau untuk konsumsi rumah tangga ya, untuk bisa untuk membersihkan sayuran, buah-buahan gitu ya. Konsentrasi yang aman itu biasanya konsentrasinya rendah ya. Food grade itu biasanya dijual konsentrasi rendah. Itu 3% biasanya atau 35%. Enggak sampai 50 biasanya dia. Nah, kalau yang 35% nanti diencerkan ke 3% ya. Kalau 35% walaupun dia food grade juga harus hati-hati, tetap harus hati-hati ya teman-teman ya. Nah, pokoknya diusahakan tuh 3-6% lah kalau untuk penggunaan sehari-hari. Ya, kalau 35% disimpan, kemudian diencerkan ke 3%, nanti yang 3% itu baru digunakan untuk sehari-hari. Begitu juga sama di untuk pertanian teman-teman. Kalau bisa yang food grade, jadi H2O2O murni gitu, tanpa ada tambahan yang lain-lain. Karena kalau tambahan lain-lain kita nggak tahu apa isinya, dikhawatirkan bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Bukannya malah kita ingin memperbaiki tanaman, tapi malah bisa merusak tanaman. Nah, si food grade ini terakhir yang ketiga tidak mengandung bahan berbahaya ya. Tidak mengandung bahan kimia tambahan seperti fenol, asam atau logam berat yang sering ditemukan dalam H2O industri. Jadi kalau yang non food grade itu bisa saja ada fenolnya, ada logam beratnya ya, bahaya juga bagi tanaman kita ya teman-teman. Jadi harus kita coba kalau bisa carilah untuk H2O food grade ya teman-teman, kalau kita ingin pakai untuk tanaman kita. Oke, baik, selanjutnya ini adalah harga contoh yang saya ambil dari Tokopedia ya teman-teman. Ini harga 5 liter 35% food grade ya. Ini harganya 75.000 teman-teman, lebih mahal teman-teman ya. Lebih mahal ya teman-teman. Food grade ya. Ini made in Thailand ya, di sini. Biasanya banyak yang made in Thailand gitu ya. Ini H2O 35%, 500 mili. Jadi kalau dia 1 liter berarti 30 ribuan ya, 30 ribu 1 liter. Kalau 5 liter 150.000, murah ini ya, 75.000 ya teman-teman. Ini 35%, 35% ya. Ya silakan nanti teman-teman pilih ya. Ini food grade. Ini antiseptik ya, 3.800 untuk 100 mili ya. 3.800. Jadi kalau kita penggunaannya cuma misalkan 100 mili seminggu ya, lebih baik beli ini aja.
ya seminggu langsung 100 mili 3% ya, langsung misalkan ya, kalau menggunakan 3%. Nah kalau yang untuk industri ya, for industry use only, ini bagus nih kalau yang jualnya gini ya, disebut di sini for industrial use only, berarti ini bukan food grade ya. Lebih murah teman-teman, 35 kilo 50%, 14.750 ya. Lebih murah ya, itu ya teman-teman, silahkan cari sendiri. Kalau saran saya sih lebih baik cari yang food grade ya. Nah kemudian teman-teman, fungsinya antara lain ini, pertama adalah sterilisasi benih ya. Kemudian yang kedua meningkatkan ketersediaan oksigen di media tanam ya. Oksigenasi akar ya. Kemudian ketiga mencegah penyakit dan sterilisasi media tanam. Keempat mengendalikan penyakit tanaman, dan kelima menjaga kebersihan alat dan greenhouse. Kita masuk dulu sterilisasi benih ya teman-teman. Nah jadi dia bisa digunakan untuk sterilisasi benih, jadi atau perendaman benih ya. Ya harus direndam dulu benih. Kenapa itu harus direndam dengan H2O? Ini teman-teman kalau mau ya menggunakan perendaman H2O, pakai H2O2 ya. Pertama dia bisa membunuh bakteri, jamur, patogen lain yang menempel pada benih ya teman-teman. Emang ada yang menempel pada benih? Ada teman-teman ya, ada. Kalau kita ada yang jual benih sembarang gitu ya, atau kurang benih rumahan lah bisa misalkan ya, atau bukan industrial gitu, bisa saja ya terjadi ada bakteri atau jamur yang menempel pada benih. Kemudian ini bisa meningkatkan perkecambahan benih ya teman-teman, dengan memberikan oksigen tambahan. Jadi biasanya kita merendam benih itu menggunakan air saja ya. Nah sekarang kita menggunakan air dan dicampur dengan H2O2 ya teman-teman. Itu bisa meningkatkan kecepatan perkecambahan. Misalkan yang biasanya itu misalkan 2 hari, bisa saja jadi 1 hari sudah keluar akar ya teman-teman. Kemudian nah ini dosisnya teman-teman ya. Bagaimana dosisnya? Yaitu menggunakan 3% H2O2 ya. Jadi tidak dicampur-campur lagi ya teman-teman. Jadi 3% H2O2 direndam selama 10-20 menit, kemudian bilas dengan air bersih ya. Jadi cuma 10-20 menit aja direndam H2O2 3% ya. Kemudian teman-teman yang kedua meningkatkan ketersediaan oksigen media di media tanah ya teman-teman. Nah ketika H2O2 itu kita masukin ke tanah atau ke kokopit misalkan, kemudian dia terurai, ia melepaskan oksigen teman-teman ya. Nah oksigen ini bermanfaat bagi tanaman untuk memperbaiki aerasi, terutama di media padat atau yang tergenang air, dan membantu akar tumbuh lebih sehat ya. Pasti ya, karena oksigen ada di seputaran akar ya teman-teman ya. Bisa kemudian membantu akar tanaman menyerap nutrisi lebih efisien, karena dia oksigennya juga di situ ada di dekat akar ya teman-teman. Kemudian juga dia sehingga bisa menambah akar tanaman itu, membantu menyerap energi nutrisi lebih efisien. Dosisnya gimana? 5 mili teman-teman, 5 mili 3%. Di sini saya pakai 3% semua ya, disamakan 3%. Ya teman-teman yang beli 50% dibuat 3% dulu aja lah. Ya, jangan pakai 50% langsung. Buatkan 3% dulu ya. Misalkan teman-teman beli 1 liter, dijadikan 3% untuk 5 liter ya. Jadi dipakai yang 5 liternya itu ya teman-teman ya. Nah 5 mili per liter air, 5 mili H2O2 3% dalam 1 liter air, disemprotkan seminggu sekali di bagian perakaran ya, media ya, teman-teman. Ini untuk meningkatkan oksigenasi akar ya teman-teman. Kalau di hidroponik gimana? Hidroponik ya bisa juga 5 ml gimana ya supaya dia bisa terjadi, bisa akarnya itu terbantu oksigen ya. Bisa juga teman-teman. Dikasih itu 5 ml larutan per liter air, mungkin dia kita lihat berapa satu toren misalkan
Nah, satu toren berapa mili gitu aja lah ya. Ya, satu toren berapa mili. Kalau misalkan 5 liter 5 mili per liter, berarti kalau per 1000 liter air berarti dikali 1000, 5000 mili. Ya, berarti 5 liter larutan H2O2 3% ya ke torennya. Tapi tetap sarannya adalah jangan langsung sesuai dosis. Jadi sedikit-sedikit dulu, misalkan kasihlah 2,5 liter dulu, coba lihat perkembangannya. Kalau satu toren ya 1000 liter, nanti kalau bagus tambah, misalkan besoknya minggu depannya 3 liter 4 liter gitu ya. Jangan langsung 5 liter dulu teman-teman. Kita harus lihat, harus ada pikiran kita itu waspada ya. Kecuali kita udah sering ya, sudah memang terbukti 5 liter per 1000 liter itu aman ya. Ya gitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk pencegahan penyakit ya, dan sterilisasi media tanam. Jadi sebelum ditanam tanaman itu, media tanam itu kokopit ya, kita bisa sterilisasi ya. Tujuannya untuk mencegah terjadinya perkembangan jamur-jamur atau bakteri di kokopit ya. Jadi kita sterilisasi media tanam. Bagaimana? Semprot aja dengan larutan H2O ke tanah atau ke kokopit ya, karena dia bisa membunuh jamur ya. Jadi terutama untuk mencegah penyebab busuk akar. Nah, berapa? Sama ya, 5 sampai 10 mili per liter air. Maksimum 10 mili. 3% ya, pakai 3%. Nah, tetap saya anjurkan juga jangan langsung 10 mili ya, tetap 5 mili. Siram ke media tanam sebelum ditanam. Ini sebelum ditanam teman-teman ya, sebelum ditanam. Nah, kemudian yang keempatnya, mengendalikan penyakit tanaman teman-teman. Jadi H2O itu bersifat antiseptik dan dapat digunakan untuk mengontrol infeksi jamur, bakteri, bahkan virus pada tanaman. Tapi kalau virus saya masih tanda tanya ya teman-teman. Bisa teman-teman mencegah penyakit seperti busuk akar ya, embun tepung ya, atau layu fusarium ya teman-teman. Ini terutama pada melon nih teman-teman ya. Nah, bagaimana dosisnya? 3% tetap kita pakai. Nah, ini masalahnya nih, satu bagian H2O2 dengan 4 bagian air. Ya, kalau 1 mili berarti 4 mili gitu ya ibaratnya. 1 liter berarti 4 liter air. Ya. Nah, gunakan 4 sampai 10 bagian air ya. Jadi tetap kita gunakan 10 dulu, 1 berbanding 10. Nanti kalau masih oke tanamannya 1:5 gitu ya. Masih oke, 1:4 gitu ya. Dan diulangi setiap 5 sampai 7 hari kalau masih ada infeksinya. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan langsung 1:4. Khawatirnya nggak kuat nanti si tanaman ya. Jadi 1:6 dulu lah, atau 1:8 ya, baru nanti 1 takutnya pengencerannya salah kan. Misalkan H2O2 3%, ternyata kita encerkan itu ternyata 5%. Nah gitu ya, khawatirnya gitu ya teman-teman. Namun juga manusia ya, saat pengenceran mungkin ada kesalahan. Ya mungkin 1:8 dulu. Kalau kelihatan dia bisa, ya teruskan 1:8. Atau kita naikkan 1:6 gitu ya. Gitu ya teman-teman. Dosisnya. Bisa jadi kalau misalkan kena embun tepung, langsung kita semprotkan ke daunnya. Ke embun tepungnya itu, ke si jamurnya itu. Busuk akar juga kita semprotkan ke bagian perakaran ya. Ya. Kemudian juga misalkan 5% layu fusarium kita juga semprotkan ke perakaran ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah menjaga kebersihan alat greenhouse ya. Dia bisa digunakan untuk kita sterilisasi atau menjaga kebersihan alat. Sterilisasi greenhouse juga bisa ya, untuk mencegah dari penyakit. Dosisnya gimana dosisnya? Nah, kalau untuk alat misalnya gunting ya, alat-alat pertanian yang kita pakai dalam greenhouse, kita bisa pakai 1:1 ya teman-teman. 1 liter
H2O2 3% dengan 1 liter air. Kita rendam 15 menit lalu kita bilas dengan air. Kemudian untuk membersihkan permukaan gimana? Kita langsung menggunakan 3%-nya itu ya, tanpa pengenceran. Semprot lantai, semprot dinding gitu ya. Misalkan semprot hebel juga biasa ya. Semprot si polybag-nya ya teman-teman. Kita semprot langsung 3% tanpa pengenceran. Kalau irigasinya itu 1:10 ya teman-teman. Sterilisasi sistem irigasinya ya. Bisa 1:10, 1:5 juga bisa ya. Kalau itu dibuang lagi ya, setelah itu dibuang lagi atau dibilas ya, itu nggak apa-apa 1:5 gitu ya. Ini kalau 1:10 nggak usah dibilas lagi ya. Udah aja langsung dikasih putar. Ya nggak perlu dibuang lagi ya, gitu teman-teman ya. Nah cara pengenceran H2O2 ya itu mudah teman-teman ya, tapi harus hati-hati. Formulanya volume 1 dikali konsentrasi 1 sama dengan volume 2 dikali konsentrasi 2 ya. Nah volume satunya tuh volume H2O yang akan diencerkan. Misalnya kita beli di Tokopedia atau di Shopee yang 50%. Volumenya yang kita pakai ini gitu ya, konsentrasinya yang kita pakai ini ya, yang C1 ya, misalkan 50%. Kemudian V2 itu volume setelah diencerkan, kita mau diencerkan tuh berapa. Kemudian konsentrasi yang target ya yang akan diencerkan. Ya misalkan kita beli H2O2 dengan konsentrasi 50% ya, akan diencerkan 3% menjadi 3% dalam 600 ml air. Ya kita masukin aja teman-teman. V1-nya kita belum tahu ya, kita berapa mili yang C1-nya 50% ya, karena kita beli di online ya. Kemudian V2-nya berapa? V2-nya misalkan 566 atau berapa aja lah, bebas lah. Kemudian konsentrasi 2-nya berapa? 3%. Maka V1 itu adalah 566 kali 3 dibagi 50, jadi 34 mililiter ya teman-teman. Ini saya pas-pasin jadi 600 mili ya. Itu pakai Excel gampang ya, pakai Excel, di Excel aja bikin. Jadi untuk membuat larutan H2O2 3% sebanyak 600 mili dibutuhkan 34 mililiter H2O2 dalam 566 mililiter air ya teman-teman. Gitu teman-teman, gampang teman-teman ya. Baru nanti ini yang 3% ini yang kita pakai, gitu teman-teman. Terakhir, catatan penting ya. Nah, kita harus menggunakan H2O ini dengan konsentrasi 3%, ya bisa diencerkan jika lebih pekat. Nggak usah beli yang 3% teman-teman, karena kita beli air kalau beli yang 3%. Jadi beli yang 35% atau 50%. Yang food grade ya kalau bisa. Food grade ya, saya wajib lah food grade karena biar tidak ada campuran mineral-mineral lain ya atau logam-logam lain ya di dalam H2O2. Kemudian maksudnya itu biasanya nanti air yang dipakainya itu misalkan air yang mengandung besi gitu kan, kita nggak tahu ya, atau air mengandung logam yang lain gitu, kita nggak tahu, makanya pakai food grade aja. Kemudian jangan mencampur dengan pupuk atau pestisida lain tanpa uji coba. Jadi uji coba dulu, sedikit-sedikit dulu lah istilahnya, sedikit-sedikit dulu, baru nanti kalau kelihatan udah bagus ya udah cukup ya, nggak perlu sampai sesuai dengan dosis, apalagi dosisnya terlalu tinggi ya. Kemudian lakukan uji coba pada beberapa tanaman dulu sebelum penyemprotan massal ya. Jadi harus tetap hati-hati dalam penggunaannya. Begitu teman-teman ya. Itu ya, semoga apa yang saya sampaikan ini, kalau yang sudah pernah dapat, mudah-mudahan sebagai penyegaran, refreshing. Tapi yang belum pernah mendapatkannya, semoga ini bermanfaat dan bisa dicoba. Oke ya gitu ya teman-teman. Bila ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom pertanyaan. Jangan lupa like kalau suka video ini dan subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.